Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika bersama Ustazah Ei sebagai guru fisika di kelas virtual ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah. Tentu kalian mungkin sudah mengenal fisika di kelas sebelumnya, tapi mungkin di antara kalian masih banyak yang tidak suka fisika. Maka dari itu, kita perlu sekali mengenal atau ta'aruf lebih jauh tentang ilmu fisika. Sehingga mindset di pikiran kalian itu, wah fisika itu asik dan menarik. Nah, sekarang kita masuk ke hakikat ilmu fisika. Di sini ada beberapa poin pertanyaan yang harus kalian ketahui sebelum mempelajari fisika lebih jauh. Yang pertama, apa itu ilmu fisika? Kedua, apa peran fisika dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, apa saja sih yang dipelajari dalam fisika? Yang keempat, apa yang dilakukan dalam fisika? Nah, untuk menjawab poin-poin pertanyaan tersebut, yuk kita tonton video berikut ini. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedenger kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wifi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Oke, jadi fisika itu luas banget. Tapi kalau mau belajar dari mana kita mulainya? Ayo kita mulai dari sini. Fisika klasik dengan tokoh pencetusnya Isaac Newton. Wilayah ini adalah yang paling sering diajarin di sekolah dan merupakan cabang fisika yang sangat berguna di keseharian kita. Lewat cabang-cabang ini, dunia ibarat mesin yang udah kita ketahui rahasianya. Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi lewat fisika. Sampai tahun 1900-an, inilah batas bagaimana kita memandang alam semesta. Tapi lalu, hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya, begitupun juga banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala sangat kecil. Para fisikawan menduga ada jejak yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang bahkan gak bisa dijelasin oleh fisika klasik. Para detektif fisikawan pun mencoba menelusuri jejak ini.
Dan benar saja, mereka menemukan dua wilayah baru fisika yang belum terjamah dan super gila, relativitas dan fisika kuantum. Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein. Teorinya ini begitu mengguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta. Jadi Einstein menemukan bahwa dunia kita itu bukanlah objek yang saling tarik-menarik, melainkan dunia kita itu ternyata bentuknya adalah seperti kain. Bayangin, ruang kosong itu adalah kain ini. Kalau kita naruh objek yang berat, maka kain kita akan ketekan dan jadi bengkok. Lalu karena bengkok, objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitasi. Kedengaran gak masuk akal? Itu baru permukaannya. Ternyata kain dunia kita ini terikat juga dengan waktu. Semakin kain atau ruang kita dibengkokkan, maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana. Untuk simpelnya, coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih, terus ngelewatin ruang yang super bengkok. Kalian akan ngalamin waktu yang lebih lambat daripada lewat ruang yang lurus. Intinya, waktu itu bahkan ternyata bisa dibengkokkan dan dimanipulasi. Relativitas inilah yang berhasil memecahkan misteri permasalahan orbit Merkurius yang aneh sampai memungkinkan kita punya GPS yang super akurat. Tapi di medan lain, banyak para detektif juga menelusuri kebalikannya. Fisika kuantum menelusuri bagaimana dunia super kecil yang menyusun kita semua bekerja. Lagi-lagi yang mengejutkan, ternyata banyak hal tidak masuk akal terjadi di dunia yang super kecil ini. Contohnya, sebuah objek, yaitu elektron, bisa berada di dua tempat yang bersamaan, dan juga bisa punya dua wujud sekaligus. Ya, gila banget. Meskipun kedengarannya kayak film-film fiksi, tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer yang merupakan basis peradaban modern bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum. Tapi lalu tantangannya di dunia super kecil ini, banyak peraturan di fisika klasik dan relativitas tidak bekerja. Ini menimbulkan permasalahan di mana pemahaman dunia kita masih kayak puzzle yang belum lengkap. Maka sampailah kita di jurang misteri alam semesta kita saat ini. Para detektif masih terus menemukan teori yang bisa menggabungkan segalanya. Belum ada yang berhasil hingga saat ini. Masih banyak jejak-jejak misterius yang tersisa, yang salah satunya menunjukkan bahwa kita hanya baru menemukan 5% dari peraturan alam semesta ini. Jika kebanyakan detektif alam semesta adalah orang-orang luar, temui detektif semesta dari Indonesia. Pak Hussein Alatas ini mencintai fisika berkat guru SMP-nya yang mendeskripsikan fisika sebagai sebuah misteri yang besar. Lalu karena penasaran, ia akhirnya bahkan sampai beli dan membaca buku-buku fisika tingkat kuliah. Tentu saja ia tak paham saat itu, apalagi rumus-rumusnya. Tapi ia terus membaca dan membaca tanpa memusingkan satupun perhitungan. Karena begitu terpukaunya ia dengan misteri-misteri alam semesta ini yang belum terpecahkan. Dan di belakang buku-buku itulah Pak Hussein menemukan deretan nama. Deretan nama yang menginspirasi dirinya untuk menjadi detektif semesta yang hebat. Nah, sampai ke SMA, di SMA juga masih terus punya passion mau ke fisika, ya. Terus jadi juga saya ketika beli buku itu karangan Pak Sutrisno namanya di ITB. Ya, jadi di belakangnya tuh ada nama beliau kan. Saya baca ini, wah lulusan Berkeley, ambil fisika nuklir. Wah, itu saya langsung berkhayal. Nah, satu saat saya harus seperti harus seperti beliau, gitu ya. Nah, udah jalannya waktu SMA, ya rupanya takdirnya saya masuk ke fisika ITB. Nah, ketemulah orang-orang yang dari SMP itu saya sudah baca tulisan-tulisannya. Ya, saya bisa sebut lah, ada nama Pak Sutrisno tadi, ada Pak T. Holyong, ya, ada Pak Pantur Silaban, ya. Nah, kemudian di ITB saya ketemu semua itu. Ya, nah ini kalau bahasa gaulnya apa? Dreams come true. Berjuang selama 15 tahun, Pak Hussein tak pernah lelah untuk terus bertanya dan mencari tahu tentang semesta ini. Hingga akhirnya ia mendapatkan gelar doktornya. Lalu,
Lewat perjuangannya bertahun-tahun meneliti terus misteri alam semesta dan juga mendidik detektif-detektif selanjutnya, Pak Hussein akhirnya diangkat menjadi guru besar. Ya, sebuah gelar tertinggi yang bisa dicapai di dunia akademik. Semua itu dijalaninya dengan satu bekal utama, kecintaannya pada misteri dalam fisika. Ia pun punya misi untuk mencetak detektif-detektif semesta berikutnya. Kalau ia jatuh cinta lewat buku, kedepannya fisika pun juga bisa diajarkan lewat film. Saya suka dengan imajinasi film Star Trek, Star Wars. Kemudian kemarin yang paling realistis itu Interstellar. Ya, itu yang paling realistis dari semua film yang ada. Terus kemarin ya Avenger. Ya. Saya tahu itu salah, fiksi. Satu hal yang begitu besar yang bisa kita pelajari dari fisika adalah selalu telusuri akarnya, seperti halnya detektif. Gak cuma untuk fisika, prinsip ini akan berguna untuk sepanjang hidup kalian. Prinsip ini jugalah yang mengembangkan fisika yang awalnya dibilang cuma sekedar teori, menjadi ilmu yang bisa begitu bermanfaat lewat ilmu teknik. Dari perjalanan luar angkasa hingga robotik, sampai untuk membuat video game hingga kebutuhan pertahanan. Semuanya butuh bekal ilmu fisika. Dan ilmu fisikalah yang akan menjadi obor bagi para detektif semesta untuk terus mengungkap lebih banyak misteri semesta ini yang seperti makin tak masuk akal. Justru proses misteri inilah yang disebut oleh Einstein menjadi keindahan fisika. Jadi bagi kalian yang suka bertanya tentang misteri alam semesta ini, janganlah takut untuk mengejar fisika. Bergabunglah menjadi salah satu detektif semesta ini. Gimana? Sudah makin tahu kan tentang hakikat dan pentingnya ilmu fisika dalam kehidupan kita? Nah, selanjutnya kita masuk ke cabang ilmu fisika. Ilmu fisika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan di ilmu fisika dapat dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama, cabang ilmu fisika klasik. Yang kedua, cabang ilmu fisika modern. Untuk lebih lanjut, yuk kita next ke slide selanjutnya. Nah, sekarang di sini kita bahas tentang cabang ilmu fisika klasik. Di ilmu fisika klasik di sini ada 4 komponen, dibagi menjadi 4 komponen ya. Yang pertama mekanika, termodinamika, elektromagnet, dan gelombang dan optik. Di mekanika terbagi lagi menjadi 4 komponen, yaitu benda titik dan benda tegar, fluida, hukum gravitasi, dan elastisitas. Di benda titik dan benda tegar juga sama, dibagi lagi, terbagi menjadi 4, yaitu kinematika, dinamika, energetika, dan momentum. Fluida juga sama, terdiri menjadi 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Selanjutnya ke komponen dari fisika klasik yang kedua, yaitu termodinamika. Termodinamika itu terdiri menjadi 2 lagi, kalor dan dinamika gas. Yang ketiga, elektromagnet yang terdiri menjadi 3, yaitu listrik, magnet, dan gelombang elektromagnet. Yang terakhir yaitu gelombang dan optik, terdiri dari 3, optika geometri, optika fisis, dan gelombang mekanik. Sekarang kita lanjut ke cabang ilmu fisika modern. Di ilmu fisika modern terbagi menjadi 2. Ada 2 komponen di sini. Yang pertama mekanika relativistik, yang kedua mekanika kuantum. Nah, di mekanika relativistik ini terbagi lagi menjadi 6, yaitu kinematika relativistik, dinamika relativistik, energetika relativistik, momentum relativistik, relativitas umum, yang biasa berhubungan dengan gravitasi ya. Yang kedua di sini mekanika kuantum. Di mekanika kuantum terdiri menjadi 2, yaitu fisika inti dan subtopik. Nah, sekarang kita masuk ke cabang ilmu fisika terapan. Ilmu fisika, selain tadi kita bahas tentang cabang ilmu fisika, yaitu fisika klasik dan modern, sekarang kita bahas tentang fisika terapannya, yaitu fisika yang diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
yaitu yang mana bisa diterapkan di dunia kedokteran, lingkungan, biologi, bangunan, kimia, ekonomi, olahraga, mesin, geografi, astronomi, dan lain-lain. Atau mungkin bahkan nanti bisa diterapkan di dunia politik. Ada yang namanya fisika politik atau fisika matematika dan sebagainya. Setelah kalian memahami Bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sebab yang pertama, pengertian dan hakikat fisika. Sekarang kalian silahkan simak video Kata fisika berikut itu ini berasal dari kata tentang physics hakikat yang ilmu artinya fisika dan alam. prosedur ilmiah. Jadi Disimak fisika ya, adalah ilmu kalau bisa pengetahuan dicatat. yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang paling mendasar untuk mempelajari hubungan antara perilaku dan struktur benda di dunia ini. Di zaman modern, ilmu fisika bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Contohnya dalam bidang teknologi, komunikasi, kedokteran, dan lain sebagainya. Dengan fisika, itu dapat menjawab berbagai fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya, fenomena alam petir yang terjadi saat hujan turun. Pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam penerapan ilmu fisika, kita harus menerapkan beberapa hakikat ilmu fisika. Antara lain, hakikat yang pertama yaitu fisika sebagai produk. Hasil penemuan daripada ilmuwan itu harus diinventariskan, kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, sehingga disebut dengan a body of knowledge. Jenis produk yang ada di fisika antara lain ada fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Hakikat yang kedua adalah fisika sebagai proses, yaitu memberikan gambaran mengenai proses bagaimana para ilmuwan itu bekerja saat melakukan penemuan-penemuan, atau disebut dengan a way of investigating. Ada 6 proses saat melakukan penemuan, yaitu fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan yang terakhir adalah publikasi. Hakikat yang ketiga adalah fisika sebagai sikap. Dalam proses berpikir dan berkreasi tentu harus diiringi dengan sikap-sikap ilmiah, atau disebut dengan a way of thinking. Contoh sikapnya itu ada jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan pada subbab pengertian dan hakikat ilmu fisika. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat untuk belajar. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini bahwa hakikat ilmu fisika itu yang dapat kita simpulkan yaitu bagaimana cara kita atau cara pandang kita memahami fenomena alam di sekitar kita dengan mengamati dan mencatat fenomena tersebut, sehingga timbullah hipotesis-hipotesis yang dapat kita buat sebagai bahan acuan untuk mengolah data dengan melakukan pengamatan langsung untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah kita buat sebelumnya, sehingga menghasilkan hukum-hukum alam. Kemudian untuk mempatenkan hukum-hukum alam tersebut harus diuji kembali di laboratorium atau di alam ya, untuk diambil manfaatnya bagi kita sebagai manusia yang berakal. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, menurut kalian bidang apa saja sih yang di dunia ini yang tidak disentuh oleh ilmu fisika? Yang kedua, aspek apa saja sih yang disentuh oleh ilmu fisika, dan sebutkan fisika dalam cabang apa. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi berdasarkan analisis kalian dari sumber-sumber terpercaya ya carinya. Nah, kemudian hasil jawaban kalian silahkan presentasikan melalui video, dan hasil videonya silahkan dikirim via WhatsApp ke Ustazah ya.
Terima kasih, selamat belajar fisika dan selamat mengerjakan tugas analisisnya. Oke, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lebihnya bisa bermanfaat ya.